Bismillahirrahmanirrahim. Dan jemaah sekalian ketahuilah, termasuk kemungkaran terbesar di abad ini adalah demonstrasi. Termasuk kezoliman terbesar kepada umat manusia. Dulu, para sahabat berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla. Berjihad membela agama Allah. Dan jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan kepada pasukan jihad di zaman beliau, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau menyempitkan satu rumah atau memutus jalan atau membuat orang sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Maksudnya apa? Pahala jihadnya hilang gara-gara menzolimi orang. Perhatikan jemaah sekalian, ini berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla, dan bukan sembarang jihad. Jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau berbuat zolim kepada warga sepanjang jalan yang dilewati, maka pahala jihadnya bisa hilang. Walaupun hanya menyempitkan satu perumahan atau memutus satu jalan, membuat orang sulit lewat. Sekarang bandingkan dengan demonstrasi hari ini. Sudah bukan jihad, tapi tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Memangnya dari mana demonstrasi ini didapatkan? Dari orang kafir kan? Makanya di negara-negara kafir, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Memang asalnya dari mereka. Ini tasyabbuh, menyerupai mereka. Sudah menyerupai mereka, masih menzolimi orang. Bukan satu rumah yang disempitkan. Puluhan rumah, ratusan perumahan. Bahkan fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, pusat-pusat ekonomi masyarakat, diblokir oleh mereka. Dipersulit geraknya. Macet bukan hanya satu jalan. Puluhan bahkan ratusan jalan. Mungkin jutaan manusia yang mereka zolimi. Macet gara-gara mereka ada demo. Itu pun demonya, walaupun bukan demo anarkis, tetap saja bikin macet. Apalagi kalau demonya anarkis. Terlebih lagi jemaah sekalian, ini yang paling berbahaya dalam demonstrasi. Menghilangkan nyawa seorang muslim. Sama saja. Yang hilang nyawa itu sesama demonstran atau aparat keamanan. Dan dia muslim, ini dosanya sangat besar. Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang muslim dengan sengaja, baginya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Jangan main-main jemaah sekalian dengan nyawa seorang muslim. Tapi kalau sudah ricuh, sudah rusuh, nyawa sudah tidak lagi berharga. Mereka tidak peduli lagi. Sama saja. Apakah itu anggota masyarakat atau aparat? Apabila hilang nyawanya, maka semua yang terlibat di situ, walaupun mungkin nggak langsung dia yang membunuh, tapi kita harus takut semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umar pernah mengancam, andaikan seluruh penduduk Son'a yang ada di Yaman bersatu menyebabkan hilangnya satu nyawa, saya akan kisos semuanya. Artinya apa? Semua yang terlibat, walaupun dia bukan pelaku langsung, harus hati-hati jemaah sekalian. Ini bahaya besar. Apalagi kalau yang mereka demo itu nggak jelas. Mendemo hanya karena mendengar hoax, mendengar isu-isu tidak jelas. Ketika ditanya apa yang mereka perjuangkan, nggak ngerti, nggak tahu.
Terlebih lagi yang diperjuangkan hanya kepentingan pribadi, bahkan maksiat. Nggak mau ditangkap polisi kalau berzina. Itu kan diantara yang mereka tuntut. Berzina nggak mau diganggu polisi. Jadi yang dibela adalah kepentingan hawa nafsu maksiat, bukan agama. Andai dia bela agama, itu cara yang salah. Niatnya betul, niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Apalagi kalau hanya membela kepentingan duniawi atau bahkan hawa nafsu maksiat.